Top Marco top super mengejutkan. Shin Tae-yong bikin mata terbelalak. Dukung penuh Gerald Vandenberg sebagai pelatih timnas U23 Indonesia jadi harapan kami dan siap bantu taklukkan Vietnam di final. Wah wah wah. Komentar mengejutkan pelatih Vietnam, semoga tidak dihajar Indonesia di final. Timnas Indonesia sudah bukan kelas ASEAN lagi. Kim Sang-sik akui ketangguhan Garuda Muda. Patut disaksikan, jangan sampai ketinggalan. Demi harga diri timnas U23 Indonesia siap main keras lawan Vietnam. Sebelum kita lanjut ke berita terlengkapnya, alangkah mulianya bagi kalian untuk tekan tombol like dan yang belum subscribe, tolong subscribe channel ini. Top Marco top super mengejutkan. Shin Tae-yong bikin mata terbelalak. Dukung penuh Gerald Vandenberg sebagai pelatih timnas U23 Indonesia jadi harapan kami dan siap bantu taklukkan Vietnam di final. Jelang laga final yang sangat dinantikan antara timnas U23 Indonesia dan Vietnam pada 29 Juli 2025, kabar mengejutkan sekaligus membahagiakan datang dari Korea Selatan. Mantan pelatih timnas Indonesia, Shin Tae-yong menyatakan dukungan penuhnya untuk pelatih Gerald Vandenberg dan seluruh skuad Garuda Muda. Tidak hanya itu, Shin bahkan menyampaikan kesiapannya memberikan masukan strategis untuk membantu Indonesia menghadapi Kim Sang-sik, pelatih Vietnam yang juga berasal dari Korea Selatan. Dalam wawancara eksklusif dengan media Korea, Chosun Ilbo, Shin Tae-yong mengaku masih mengikuti perkembangan sepak bola Indonesia secara intens. Ia menyatakan kekagumannya terhadap penampilan skuad U23 di bawah kendali Vandenberg, serta menegaskan bahwa ia siap berkontribusi jika tenaganya dibutuhkan. Indonesia sudah seperti rumah kedua saya. Saya bangga melihat bagaimana tim ini berkembang. Jika memang saya dibutuhkan, saya siap memberikan masukan untuk laga final melawan Kim Sang-sik, ujar Shin kepada media. Shin Tae-yong dan Kim Sang-sik memang memiliki sejarah panjang di sepak bola Korea. Keduanya pernah berhadapan di liga domestik dan Shin mengaku sangat memahami pola pikir serta pendekatan taktis sang pelatih Vietnam. Hal ini menjadi nilai tambah yang sangat penting jika kolaborasi informal antara Shin dan Vandenberg benar-benar terjadi jelang laga final. Gerald Vandenberg sendiri dikenal sebagai pelatih dengan pendekatan Eropa yang modern dan disiplin. Di bawah arahannya, timnas U23 Indonesia tampil solid, kolektif, dan efektif. Namun laga melawan Vietnam tentu bukan ujian mudah. Tim asuhan Kim Sang-sik dikenal punya organisasi pertahanan rapi serta kemampuan serangan balik yang tajam. Kehadiran masukan dari Shin bisa menjadi senjata tambahan dalam menyusun strategi menghadapi tim sekelas Vietnam. Terlebih lagi, Shin merupakan sosok yang berperan penting dalam membentuk pondasi permainan timnas Indonesia selama hampir 5 tahun. Banyak pemain U23 saat ini adalah hasil tempaan langsung dari tangan dingin Shin ketika masih melatih. Di sisi lain, Vietnam jelas bukan lawan yang bisa diremehkan. Mereka sudah menyingkirkan lawan-lawan kuat di babak sebelumnya dan tampil sangat percaya diri. Namun pengakuan dari pelatih Kim Sang-sik beberapa hari lalu soal kekuatan Indonesia yang ia sebut sudah bukan kelas ASEAN lagi menandakan bahwa Vietnam pun cukup waspada menghadapi duel ini. Menariknya, Shin Tae-yong bukan hanya menawarkan bantuan dari sisi taktik. Dalam pernyataannya, ia menegaskan bahwa dukungannya lahir dari kecintaan yang tulus kepada Indonesia, tim yang pernah ia bela di masa-masa sulit dan kini ia lihat mulai memasuki masa kejayaan. Sepak bola Indonesia punya masa depan cerah. Saya senang bisa menjadi bagian dari awal perjalanan itu. Melihat mereka kini ada di final, saya merinding, katanya. Pernyataan Shin langsung menyita perhatian media dan publik di Indonesia.
Dukungan dari sosok yang begitu dicintai oleh supporter tanah air ini membuat suasana menjelang final semakin menggembirakan. Di media sosial ribuan ucapan terima kasih dan harapan agar Shin dan Vandenberg bisa berkolaborasi ramai diperbincangkan. Terima kasih Coach Shin. Sekali Garuda, tetap Garuda. Tulis salah satu netizen di X, kemenangan nanti harus didedikasikan untuk semua yang berjasa membangun tim ini. Termasuk Coach Shin yang sudah meletakkan dasar kuat, tulis yang lain di Instagram. Sementara itu pihak PSSI belum memberikan pernyataan resmi terkait tawaran bantuan dari Shin Tae-yong. Namun sejumlah sumber menyebut bahwa komunikasi tidak resmi antara Shin dan tim pelatih masih terjalin baik. Tidak tertutup kemungkinan masukan dari Shin akan menjadi bagian dari persiapan akhir menjelang laga final. Laga final melawan Vietnam akan menjadi panggung besar untuk membuktikan bahwa sepak bola Indonesia telah berkembang ke level yang lebih tinggi. Dengan dukungan penuh dari publik, performa gemilang para pemain, serta semangat yang terus membara di dalam dan luar lapangan, peluang Indonesia untuk meraih gelar juara terbuka lebar. Kini, dengan dorongan moral dari Shin Tae-yong, Indonesia tak hanya akan bertanding dengan kekuatan teknik dan fisik, tetapi juga dengan warisan semangat dan dedikasi dari pelatih yang pernah membawa Garuda terbang lebih tinggi. Final ini bukan hanya tentang siapa yang mengangkat trofi, tetapi juga tentang tongkat estafet perjuangan, kebanggaan nasional, dan tekad kolektif untuk membuktikan bahwa Indonesia pantas berdiri di puncak sepak bola Asia Tenggara. Wah wah wah, komentar mengejutkan pelatih Vietnam, semoga tidak dihajar Indonesia di final. Timnas Indonesia sudah bukan kelas ASEAN lagi. Kim Sang-sik akui ketangguhan Garuda Muda. Menjelang laga final turnamen sepak bola U23 Asia Tenggara yang mempertemukan Indonesia dan Vietnam, pelatih tim nasional Vietnam U23, Kim Sang-sik, membuat pernyataan mengejutkan yang menyita perhatian publik sepak bola Asia Tenggara. Dalam sesi konferensi pers jelang laga, Kim tak segan mengakui superioritas permainan timnas U23 Indonesia dan menyampaikan kekhawatirannya secara terbuka. Timnas Indonesia semakin lama semakin membuat negara-negara ASEAN merasa bukan kelas mereka. Mereka bermain seperti tim Eropa. Saya berharap tim saya bisa berbuat banyak di final, jangan sampai kami dihajar oleh mereka, ujar Kim di hadapan awak media. Pernyataan ini sontak menjadi bahan perbincangan luas. Banyak yang menganggapnya sebagai bentuk kejujuran sekaligus pujian terhadap perkembangan signifikan yang ditunjukkan oleh skuad Garuda Muda. Namun tak sedikit pula yang menilai komentar tersebut sebagai bagian dari strategi perang psikologis untuk menekan mental lawan sebelum pertandingan krusial. Timnas U23 Indonesia memang tengah berada dalam performa puncak. Di bawah asuhan pelatih Shin Tae-yong, skuad muda merah putih tampil sangat impresif sepanjang turnamen. Gaya bermain yang agresif, organisasi pertahanan yang solid, dan transisi menyerang yang cepat menjadi ciri khas permainan Indonesia saat ini. Banyak pengamat menilai gaya bermain Indonesia telah mengalami evolusi besar, meninggalkan karakter tradisional Asia Tenggara yang lambat dan terlalu mengandalkan individu. Perkembangan ini tak lepas dari reformasi menyeluruh di tubuh PSSI dan fokus besar pada pembinaan usia muda. Beberapa pemain yang kini bersinar di tim U23 merupakan hasil dari program naturalisasi dan investasi jangka panjang dalam pengembangan akademi.
Kehadiran pemain-pemain muda bertalenta seperti Marcelino Ferdinand, Rafael Struijk, dan Pratama Arhan menambah kekuatan teknis sekaligus mentalitas juara dalam tim. Sementara itu, Vietnam yang selama ini dikenal sebagai kekuatan dominan di kawasan mulai menunjukkan tanda-tanda penurunan. Meski tetap memiliki pemain berkualitas dan tradisi kompetitif, mereka tampak kesulitan menghadapi intensitas permainan lawan-lawan yang lebih dinamis seperti Indonesia. Pelatih Kim Sang-sik yang baru menjabat pun menghadapi tekanan besar untuk menjaga prestise Vietnam di kancah Asia Tenggara. Dalam beberapa laga terakhir, Vietnam kerap terlihat kesulitan menghadapi pressing tinggi dan koordinasi antar lini dari tim lawan. Hal ini yang tampaknya menjadi kekhawatiran tersendiri bagi Kim jelang menghadapi Indonesia yang dikenal dengan gaya bermain menyerang yang eksplosif. Meski mengakui keunggulan lawan, Kim menegaskan bahwa timnya tetap akan berjuang keras dan tidak akan menyerah sebelum peluit akhir dibunyikan. Ia mengajak para pemainnya untuk tampil tanpa beban dan memberikan segalanya di lapangan. Kami harus bermain berani, disiplin, dan percaya diri. Tidak ada yang tidak mungkin di sepak bola. Meski Indonesia sangat kuat, kami akan tetap berjuang, ujarnya. Reaksi publik Indonesia terhadap komentar Kim pun beragam. Di media sosial, banyak netizen yang merasa bangga karena akhirnya tim nasional Indonesia mendapat pengakuan dari negara rival. Namun sebagian juga mengingatkan agar skuad Garuda Muda tidak lengah dan tetap menjaga fokus hingga pertandingan usai. Jangan sampai terlena. Lawan tetaplah Vietnam yang punya pengalaman dan mental juara. Kita harus all out sejak menit pertama, tulis salah satu pengguna media sosial di X (sebelumnya Twitter). Final ini bukan sekadar laga sepak bola. Pertandingan ini adalah pertaruhan harga diri dan momentum perubahan peta kekuatan sepak bola Asia Tenggara. Kemenangan bagi Indonesia bukan hanya berarti trofi, tetapi juga validasi atas kerja keras dan visi jangka panjang dalam membangun tim nasional yang kompetitif dan modern. Timnas Indonesia U23 kini berdiri di ambang sejarah. Jika mereka mampu menundukkan Vietnam di laga final, ini akan menjadi penegasan bahwa era baru telah dimulai, era di mana Garuda tak lagi sekadar bersaing di ASEAN, melainkan siap terbang tinggi di level Asia, bahkan dunia. Pertandingan final diprediksi akan berlangsung sengit. Namun dengan segala performa dan perkembangan yang ditunjukkan sejauh ini, publik Indonesia pantas berharap pada hasil manis. Di sisi lain, pernyataan jujur dari pelatih Vietnam bisa jadi sinyal bahwa mereka pun menyadari Indonesia kini bukan lagi tim biasa. I walk a straight path, not many can say that. I like to play fast, cross me and there's payback. You better pray that I don't see your face at any place that I go. I know you hate that. I've been doing fine, I'm not wasting any more time. I live for the fight and the climb, and I think that the pain that's deep inside is what defines. So I won't give up, I'm gonna make it to the top. I don't care what's in my way. Patut disaksikan, jangan sampai ketinggalan. Demi harga diri, Timnas U23 Indonesia siap main keras lawan Vietnam. Ketua Umum PSSI Erick Thohir optimis Timnas U23 Indonesia siap ladeni permainan keras Vietnam. Kedua tim akan bertarung pada babak final ASEAN Cup U23 2025 Selasa (29/7). Dari rekor pertemuan kedua tim, laga selalu berjalan ketat karena rivalitas dua kekuatan Asia Tenggara tersebut. Hal ini yang kadang membuat pertandingan berjalan keras karena semua pemain ingin membawa kemenangan. Kondisi tersebut juga terjadi pada final tahun 2023 lalu. Erick Thohir menyadari bahwa Vietnam berpeluang kembali bermain keras. Ini yang membuat Garuda Muda harus waspada karena mereka mengincar kemenangan. Perlu persiapan yang matang terutama dari aspek
mental untuk pertemuan di partai final nanti. Ya, ini kedua kali kita ketemu Vietnam juga di AFF. Tapi saya yakin berbeda karena di AFF waktu di Thailand cukup keras, kata Erick Thohir. Garuda Muda tentu akan datang dengan kepercayaan diri tinggi. Mereka siap memberikan segalanya termasuk tidak gentar saat lawan memberikan permainan yang keras. Menurutnya mereka memiliki kualitas dan sudah saatnya membuktikan diri. Apalagi puluhan ribu supporter akan hadir dan memberikan dukungan. Kalau ingat teman-teman cukup keras. Ya hari ini kalau mereka kasih keras, kita kasih keras juga. Kita tuan rumah di sini. Jangan mereka injak-injak home base kita, tegasnya. Erick menambahkan saat lawan bermain keras mereka juga tetap harus fokus. Misi utama tentu adalah mendapatkan kemenangan dan bisa menjadi juara. Namun Garuda Muda juga harus menjaga sportivitas dan tidak secara sengaja membuat lawan cedera. Ini yang harus ditanamkan kepada semua pemain agar tetap berani dan bertanggung jawab. Jadi kalau di sana main keras, di sini kasih keras. Bukan berarti mencederai. Kita tidak boleh sesama pemain mencederai semua. Tapi maksudnya kita harus berani main keras juga, tutup Erick. They don't wanna see me care. Anytime I make some progress, I can see that they compare. I think everyone's against me, maybe something in the air. Am I paranoid? I swear a void is forming and they're scared. I walk a straight path, not many can say that. I like to play fast, cross me and there's payback. You better pray that I don't see your face at any place that I go. I know you hate that. I've been doing fine, I'm not wasting any more time. Luke Shaw siap bercerai usai 11 tahun bersama Manchester United. Datangnya wajah-wajah baru di skuad Manchester United musim panas ini membawa harapan segar, namun juga berarti ada pemain yang harus rela tersingkir. Salah satunya adalah Luke Shaw, bek kiri senior yang kini siap mengakhiri kebersamaannya dengan Setan Merah setelah 11 tahun mengabdi. MU telah mengumumkan kedatangan beberapa pemain anyar, termasuk 2 penyerang dan 1 bek muda Paraguay, Diego Leon. Pemain 18 tahun itu didatangkan dari Cerro Porto untuk menjadi pelapis Patrick Dorgu yang lebih dulu direkrut pada awal 2025. Dengan kondisi cedera dan inkonsistensi yang terus menghantui Teruel Malacia dan Shaw, peluang Shaw kembali jadi pilihan utama Ruben Amorim kini semakin menipis. Shaw sendiri sudah menyatakan siap mencari tantangan baru. Berasal dari Akademi Southampton, ia bergabung dengan MU saat masih berusia 18 tahun di musim 2014-15 dengan mahar 30 juta. Karirnya sempat naik turun karena cedera, namun ia tetap jadi andalan berbagai pelatih dan menjadi figur penting di ruang ganti. Bagaimana pendapat kamu soal keputusan Luke Shaw meninggalkan MU? Apakah sudah saatnya? Yuk, tulis opinimu di kolom komentar. Hey kid, don't ever let them get inside your head. They'll tell you what to do in life instead of everything you know that you could get. Don't let them guide your life towards regret. I'll fight for what I love with every breath. My past is filled with things I won't forget. I use them all to push me to my best. So treat the worst of times just like a test. If only I could go back in time, I'd tell myself that everything will end up alright. Just push yourself, test yourself, figure out what you like, and find your limits, don't be rigid, always work towards a prime. Surround yourself with open minds, people can change your life. A few friends with intent can help you feel alive. Find a passion, take some action, and with a little time, just be patient, make a statement, try to enjoy your life. They'll try to kick you while you're down. They wanna rise up while you drown. They want
wanna fill your head with doubt. They're silently scared that you'll figure it out. I'll make it look like I'm losing, won't bother hiding my bruises. And when they finally think you're wounded, then it's your chance to be ruthless. Gencar-gencarnya Arsenal wajib datangkan Marcel Sabitzer dari Borussia Dortmund. Arsenal terus aktif di bursa transfer musim panas 2025 demi membangun skuad tangguh untuk Premier League dan Liga Champions. Salah satu nama yang mencuri perhatian adalah Marcel Sabitzer, gelandang Borussia Dortmund sekaligus kapten timnas Austria. Dengan gaya bermain box-to-box, pengalaman di 5 liga top Eropa, serta performa cemerlang di Euro 2024, Sabitzer layak jadi incaran serius Mikel Arteta. Sejak gabung Dortmund pada 2023, Sabitzer tampil konsisten, 61 laga, 11 gol, dan 13 assist. Musim lalu saja ia mencetak 6 gol dan 8 assist dari 29 pertandingan Bundesliga. Ia juga mencatat rata-rata 2,2 tembakan, 1,8 umpan kunci, dan 2,3 intercept atau tackle sukses per laga. Akurasi umpannya pun tinggi 88%. Fleksibilitas posisi jadi keunggulan lain. Sabitzer bisa tampil sebagai gelandang tengah, menyerang, bahkan melebar. Di Euro 2024, ia mencetak 2 gol dan 1 assist, memimpin Austria hingga perempat final. Dengan nilai pasar 18 juta dan kontrak hingga 2026, peluang merekrutnya sangat terbuka. Menurut kamu, apakah Sabitzer akan jadi tambahan ideal untuk Arsenal? Yuk, tulis pendapatmu di kolom komentar. Hey kid, don't ever let them get inside your head. They'll tell you what to do in life instead of everything you know that you could get. Don't let them guide your life towards regret. I'll fight for what I love with every breath. My past is filled with things I won't forget. I use them all to push me to my best. So treat the worst of times just like a test. If only I could go back in time, I'd tell myself that everything will end up alright. Just push yourself, test yourself, figure out what you like, and find your limits, don't be rigid, always work towards a prime. Surround yourself with open minds, people can change your life. A few friends with intent can help you feel alive. Find a passion, take some action, and with a little time, just be patient, make a statement, try to enjoy your life. They'll try to kick you while you're down. They wanna rise up while you drown. They wanna fill your head with doubt. They're silently scared that you'll figure it out. I'll make it look like I'm losing, won't bother hiding my bruises. And when they finally think you're wounded, then it's your chance to be ruthless. Make some progress, I can see that they compare. I think everyone's against me, maybe something in the air. Am I paranoid? I swear a void is forming and they're scared. I walk a straight path, not many can say that. I like to play fast, cross me and there's payback. You better pray that I don't see your face at any place that I go. I know you hate that. I've been doing fine, I'm not wasting any more time. I live for the fight and the climb, and I
Inilah alasan mengapa Arsenal wajib datangkan Julian Brandt dari Borussia Dortmund. Arsenal tengah mencari gelandang kreatif baru untuk musim 2025-26. Dan nama Julian Brandt mulai muncul dalam radar Mikel Arteta. Gelandang serba bisa milik Borussia Dortmund dan timnas Jerman ini punya kualitas teknis, visi luar biasa, serta pengalaman di level tertinggi yang membuatnya ideal untuk memperkuat lini tengah The Gunners. Sejak bergabung dengan Dortmund pada 2019, Brandt telah mencatat 188 penampilan Bundesliga, mencetak 38 gol, dan menyumbang 51 assist. Musim lalu ia tampil gemilang dengan 9 gol dan 14 assist dari 32 laga, kontribusi langsung terhadap golnya mencapai 0,72 per pertandingan. Akurasi operannya mencapai 86% dengan 2,6 umpan kunci per laga. Tak hanya di klub, Brandt juga memberi dampak di timnas Jerman. Ia sudah tampil 57 kali dengan 10 gol, dan di Euro 2024 ia menunjukkan kualitas meski hanya sebagai super sub, menyumbang 1 assist dan mencatat akurasi operan 91%. Dengan nilai pasar 30 juta dan kontrak hingga 2026, Arsenal punya peluang untuk memboyongnya. Brandt tak hanya fleksibel dan berpengalaman, tapi juga sangat cocok dalam skema Arteta. Menurut kamu, apakah Brandt adalah sosok yang dibutuhkan Arsenal saat ini? Yuk, tulis pendapatmu di kolom komentar. Don't ever let them get inside your head. They'll tell you what to do in life instead of everything you know that you could get. Don't let them guide your life towards regret. I'll fight for what I love with every breath. My past is filled with things I won't forget. I use them all to push me to my best. So treat the worst of times just like a test. If only I could go back in time, I'd tell myself that everything will end up alright. Just push yourself, test yourself, figure out what you like, and find your limits, don't be rigid, always work towards a prime. Surround yourself with open minds, people can change your life. A few friends with intent can help you feel alive. Find a passion, take some action, and with a little time, just be patient, make a statement, try to enjoy your life. They'll try to kick you while you're down. They wanna rise up while you drown. They wanna fill your head with doubt. They're silently scared that you'll figure it out. I'll make it look like I'm losing, won't bother hiding my bruises. And when they finally think you're wounded, then it's your chance to be ruthless. Persaingan di depan gawang Arsenal wajib datangkan Alexander Mitrovic dari Al Hilal. Arsenal kembali dikaitkan dengan sejumlah penyerang tajam di bursa transfer musim panas ini. Di tengah kegagalan lini depan tampil konsisten musim lalu, nama Alexander Mitrovic muncul sebagai opsi menarik. Striker milik Al Hilal tersebut kini menjadi target potensial The Gunners untuk menambah daya gedor. Meski bermain di Liga Arab Saudi, performa Mitrovic tetap konsisten di level tertinggi. Statistik membuktikan bahwa ia masih layak bersaing di Premier League, bahkan bisa jadi jawaban dari krisis produktivitas Arsenal. Setelah hengkang dari Fulham ke Al Hilal pada musim panas 2023, Mitrovic justru semakin tajam. Dalam 2 musim di Saudi Pro League, ia mencetak 52 gol dan 11 assist dari 61 penampilan di semua kompetisi. Musim 2024/25 menjadi salah satu musim terbaiknya dengan torehan 29 gol dari 30 laga liga, menjadikannya top skor klub dan salah satu pemain tersubur di kawasan Asia. Mitrovic memiliki akurasi tembakan tinggi dengan rata-rata 4,8 tembakan per pertandingan dan konversi gol sebesar 24,6%. Selain ketajaman, ia juga memiliki kemampuan duel udara yang luar biasa. Di musim lalu, ia memenangkan rata-rata 7,2 duel udara per laga, tertinggi di antara seluruh penyerang di Liga Saudi. Statistik ini penting mengingat Arsenal selama ini kekurangan opsi striker dengan postur dan kekuatan fisik yang mumpuni. Bersama timnas Serbia, kontribusinya pun tak pernah pudar. Hingga pertengahan 2025, Mitrovic telah mengoleksi 62 gol dari 95 caps, menjadikannya pencetak gol terbanyak sepanjang sejarah timnas Serbia.
Di ajang Euro 2024, meski Serbia gagal melangkah jauh, Mitrovic tetap mencetak 3 gol dalam 4 pertandingan fase grup, termasuk 1 gol spektakuler ke gawang Inggris. Ia juga mencatat rata-rata 1,5 peluang besar diciptakan per laga, memperlihatkan kontribusi yang lebih dari sekadar pencetak gol. Situasi Arsenal sendiri memperlihatkan kebutuhan akan striker nomor 9 murni. Gabriel Jesus kerap diganggu cedera, sementara Kai Havertz yang dijadikan false nine belum sepenuhnya efektif di laga-laga penting. Kehadiran Mitrovic akan menawarkan profil berbeda, penyerang target man klasik dengan kekuatan, insting mencetak gol tinggi, dan pengalaman di Premier League yang mumpuni. Mikel Arteta juga dikenal gemar memadukan gaya main progresif dengan keberadaan striker yang bisa jadi poros serangan. Mitrovic dengan kemampuan menahan bola, memainkan rekan, dan mematikan di kotak penalti cocok dalam skema tersebut. Selain itu, pemain berusia 30 tahun ini memiliki mentalitas kompetitif yang kuat, faktor penting dalam membentuk tim juara. Soal harga, laporan dari sumber pasar transfer menyebut bahwa Mitrovic memiliki nilai pasar sekitar 28 juta. Kontraknya bersama Al Hilal masih tersisa 2 tahun, namun pendekatannya terhadap proyek Arsenal dan ambisi kembali bermain di Liga Top Eropa bisa membuka peluang negosiasi. Kendati bermain di luar Eropa, performa Mitrovic tak menurun, justru meningkat. Kombinasi produktivitas tinggi, pengalaman internasional, serta kebutuhan Arsenal terhadap sosok striker tajam menjadikan Mitrovic pilihan yang tak bisa diabaikan. Jika ingin membangun skuad yang lebih tajam dan kompetitif di semua lini, Arsenal perlu mengambil langkah konkret untuk mendatangkan sang predator kotak penalti ini. They don't wanna see me care. Anytime I make some progress, I can see that they compare. I think everyone's against me, maybe something in the air. Am I paranoid? I swear a void is forming and they're scared. I walk a straight path, not many can say that. I like to play fast, cross me and there's payback. You better pray that I don't see your face at any place that I go. I know you hate that. I've been doing fine, I'm not wasting any more time. Inilah alasan mengapa Arsenal bisa datangkan Mike Maignan dari AC Milan. 26 Juli 2025, Arsenal tengah serius memperkuat skuad untuk musim 2025/26 dan posisi penjaga gawang kembali jadi sorotan utama. Inkonsistensi David Raya dan Aaron Ramsdale membuat Mikel Arteta dikabarkan membidik Mike Maignan, kiper andalan AC Milan dan timnas Prancis. Bukan hanya soal nama besar, performa dan statistik Maignan membuktikan bahwa ia pantas disebut salah satu kiper terbaik di Eropa saat ini. Sejak 2021, Maignan sudah mencatat 135 laga dan 52 clean sheet di Serie A. Rasio penyelamatannya mencapai 78,3% dengan rata-rata 3,4 penyelamatan per pertandingan. Hebatnya lagi, ia sudah 6 kali menggagalkan penalti dari 15 kesempatan. Dalam skema Arteta yang menuntut kiper aktif dalam distribusi bola, Maignan sangat cocok. Umpan panjangnya akurat hingga 67% dan bersama timnas Prancis ia mencatat 15 clean sheet dari 28 laga. Di Euro 2024 ia tampil luar biasa dengan 18 penyelamatan dan akurasi distribusi 85%. Dengan harga 50 juta, Maignan dianggap investasi tepat untuk Arsenal yang butuh kestabilan di bawah Mistar. Bagaimana menurut kamu? Apakah Maignan pantas jadi pilihan utama Arsenal? Yuk, tulis pendapatmu di kolom komentar.